Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan mereview sedikit ya, ataupun mengambil intisari daripada film yang lagi trending sekarang di Indonesia. Tapi sebenarnya ini film Malaysia ya, yang dirilis pada tahun 2025 ya. Film ini yang berjudul yaitu Bidah. Bidah ataupun bisa dikatakan bid'ah. Setelah kita selusuri dan kita nonton bersama, sebenarnya film ini kalau menurut saya pribadi ya kurang tepat filmnya, karena film ini tergantung ada kategori-kategori yang memang merendahkan wanita ya, dan film ini untuk anak-anak yang belum dewasa ya, tidak diperbolehkan. Di satu sisi film sudah bagus ya, sudah oke. Cuman skenarionya oke juga, pemainnya juga mantap-mantap ya. Nah, tapi alur ceritanya film ini agak menyimpang ataupun memang tidak bisa ditiru sesuatu apapun ya yang ada di dalam video ini. Jadi cukup cukup kita jadikan film ini sebagai hiburan ya, seperti film-film yang lain ya. Kalau menurut aku pribadi sih tidak jauh bedanya alur cerita film ini ataupun kisahnya dengan film alur drama Jepang ya. Gitulah, karena ini kan ada unsur ada wanitanya, jadi itu seolah-olah membawa nama Rasul, membawa ayat, membawa kitab. Sebenarnya itu nggak ada itu ya, ini karena kan film, jadi membawa itu nama-nama nabi ataupun membawa agama bidah. Ini dari judulnya saja sebenarnya kita sudah paham, judulnya bidah, tapi pas kita lihat filmnya tentang merendahkan wanita, itu sih nggak sinkron ya, nggak cocok sama judulnya. Kalau memang judulnya ini bid'ah, nah tentu saja bid'ah itu umumnya kita tahu, lebih-lebih orang Indonesia, bid'ah itu kan segala sesuatu hal yang memang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan tidak diperintahkan oleh Nabi, itu kan bid'ah. Nah, tapi kan bid'ah itu ada beberapa kategori dia, ada bid'ah salalah, ada bid'ah hasanah, ada memang bid'ah yang memang diharuskan, ada yang diperbolehkan, ada juga bid'ah yang bagus, dan ada juga bid'ah yang memang tidak diperbolehkan. Berbicara tentang bid'ah, bid'ah itu semua yang kita pakai sekarang ini, handphone, pesawat terbang, kendaraan, mobil, itu semua bid'ah, karena itu tidak ada di zaman masa Rasulullah. Jadi di konteks judul dengan isi filmnya aja ini sudah nggak sinkron. Jadi sebenarnya yang cocok untuk film ini ya bukan bid'ah ya, tapi apa yang cocok judulnya untuk film ini ya. Kalau menurut saya sih buat aja lah apa itu seorang kakek yang lagi membuat satu perusahaan, misalnya bos perusahaan ingin menerima karyawan semua cewek semua, itu cocok untuk film ini, bukan membawa agama itu, karena di sini aja sudah ada merendahkan wanita, itu sih nggak oke, nggak etis itu ya. Tapi sekarang kan film ini yang banyak diperbincangkan ya, dijadikan meme, dijadikan ini bukan saya ini ngomong apa-apa, bukan, nggak ada maksud tertentu. Saya kan cuma mengkritik di sini ya, mengkritik film ini ya. Lebih-lebih kan ini yang banyak yang nonton pasti orang Indo ya, walaupun film Malaysia, mungkin di Malaysia aja nggak ada yang nonton ini karena film ini bersimpangan ya, bertentangan. Nggak cocok lah, masa ada wanita semua itu, seorang kakek itu cium kaki, minum air kaki kan. udahlah kita nggak usah kepo ya, nggak aja film ini untuk hiburan, jangan kita ambil di kehidupan sehari-hari. Anggap aja seperti nonton film alur cerita, film Jepang ya, film Thailand, film-film cinta, film-film Korea, itu aja gitu. Jadi film ini udah kita nonton, udah cerita itu aja, jadi nggak usah diperdebatkan, apalagi diambil isi untuk dibawa ke kehidupan kenyataan. Itu sebenarnya di satu sisi film ini apalagi ya,
Kalau untuk anak-anak di bawah umur nggak cocok lah. Lebih-lebih kita yang awam ya, yang nggak paham tentang ilmu agama itu nggak usah nonton lah. Nonton sekilas untuk hiburan itu boleh. Tapi kalau untuk diperbandingkan dengan kehidupan nyata ataupun dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis itu nggak usah diperbandingkan dengan film ini ya. Film ini kan cuma untuk hiburan. Jadi orang tuh buat film ya udah kan. Jadi kita nggak usah kepo lah gitu. Nggak usah baper gitu aja. Mending kan. Kan ya sebenarnya alur ceritanya sih oke ya, cuman ceritanya sih oke, cuman ada kekurangan yang memang harus dibenahi. Sebenarnya kritik juga saya sedikit ya untuk yang film-film ini ya. Dulu kan bagus, misalnya kayak film apa tuh namanya, Dalam Mihrab Cinta, kan bagus-bagus itu film Indonesia. Kenapa yang trending ini ya, kita agak kurang paham juga. Seperti yang pemainnya itu Dude Herlino, Lisa Subandono, itu kan bagus ceritanya, nggak bawa-bawa apa tuh. Nah, mending kalau cerita nggak usah bawa-bawa hukum lah, nggak usah bawa rasul, nggak usah bawa ini, nggak usah. Cukup buat skenario-nya, ceritanya kemana, udah gitu. Jadi karena banyak sekarang ya orang yang menjual agama itu, sikit-sikit bawa agama itu. Tapi sebenarnya tujuannya kan cuan gitu, cuan. Mending drama Jepang terus. Drama Jepang terus udah jelas misalnya ceritanya apa kan. Misalnya seorang pembantu, kayak misalnya alur drama Jepang, kalau orang kita Indo sih tahu pasti itu drama Jepang itu. Gitu-gitu aja gitu. Kita nonton ini cuma hiburan, bukan untuk diperdebatkan gitu aja cuy, sih kritik daripada gue pribadi ya. Itu aja cuy.